Nomor satu. So what do you think? Apa menurut Ibu ketika Ibu dikaitkan bahwa Ibu memang mau maju 2024? Rosi, kamu tuh kan udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Modiar, layu sebelum berkembang. Lika-liku susahnya mencari cawapres Anies. Jawaban Susi Pujastuti bikin ngakak. Anies kehabisan pikir, makanya ingat si Susi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi ya kita juga nggak peduli sih siapapun pasangan Anies, karena mau dipasangkan pelawak kek, pejabat kek, sepatu bot kek, potensi Anies untuk gugur di pencalonan itu sangat besar. Karena koalisi 3 partai ini ikatannya sehalus jarum benang yang ditarik dikit langsung putus berantakan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Nama mantan Menteri KKP Susi Pujastuti belakangan menjadi sorotan publik. Terlebih setelah Susi Pujastuti bertemu dengan Capres Anies Baswedan. Banyak yang menduga bahwa Susi Pujastuti akan dipinang Anies Baswedan sebagai cawapres. Namun dugaan itu rupanya dibantah terang-terangan oleh Susi Pujastuti. Dilansir ayojakarta.com dari kanal YouTube Kompas TV melalui program Rosi, Susi mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin akan dipinang sebagai cawapres di Pilpres 2024. Awalnya Rosi menanyakan pendapat Susi soal dirinya yang selalu dikaitkan maju Pilpres 2024. Mendengar pertanyaan itu, Susi pun memberikan jawaban yang menohok. Rosi, kamu tahu tuh kan, udah tahu negeri ini tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan. Jawab Susi. Di sisi lain, Susi mengatakan bahwa ia adalah sosok yang kontroversial di negara Indonesia. Rosi lantas menjelaskan kepada Susi jika di setiap pembicaraan partai politik selalu ada nama Susi Pujastuti disebut. Betapa mengejutkannya, Susi pun memberikan tanggapan yang bikin tertawa saat mendengar hal tersebut. Saya pikir karena orang sudah kehabisan pikir, makanya jadi ingat si Susi. Terang Susi sembari tertawa yang juga membuat Rosi terkekeh. Kendati demikian, hingga berita ini ditulis, memang belum ada yang mengumumkan secara resmi partai yang akan meminang Susi Pujastuti sebagai cawapres salah satu Pilpres 2024. Rancangan duet Anies Baswedan Susi Pujastuti hanya pekerjaan berhalusinasi. Terlihat betul bahwa perimbangan untuk mengawinkan mantan gubernur DKI dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sebagai adegan drama politik konyol dan tidak lucu. Baik hitungan-hitungan logika politik atau logika matematika sudah ketahuan jika duet tersebut bakal kalah dan hanya mempermalukan posisi politik dan tawar KPP. Duet mereka hanya menang jika Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan capres. Baru ada peluang untuk menang. Drama Anies mencari cawapres sungguh menggemaskan. Ketua Bapilu Partai Demokrat pernah mengultimatum jika Anies tidak mengumumkan nama cawapres bulan Juni, maka Demokrat akan melakukan evaluasi menyeluruh. Kemudian dikabarkan Anies akan mengumumkan nama cawapres sepulang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Tapi setelah beberapa waktu Anies pulang haji, belum juga muncul nama cawapres terpilih. Nama AHY, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Yeni Wahid hanya terdengar saja, tapi tidak ada yang resmi jadi. KPP sepakat jika masalah cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih. Oleh karena itu sepertinya Anies sibuk berpikir dan terus mencari sosok cawapres yang paling tepat. Orang-orang sudah mikir AHY akan segera diumumkan sebagai cawapres. Kalau enggak, AHY tidak mungkin berkorban antar dan sambut Anies dari Arab Saudi. Tidak mungkin AHY buang uang bikin baliho besar-besar, tapi endingnya agak menyakitkan. Di acara apel siaga perubahan, orang-orang merasa nama cawapres akan diumumkan, tapi akhirnya batal. Kalau kita berpikir dalam kacamata AHY, ini tentu sangat menyedihkan. AHY sudah pamer sana-sini sok akrab dengan Anies, tapi masih kayak tidak dianggap. Bahkan Nasdem dan PKS kompak setuju kalau Susi dijadikan cawapres Anies. Satu alam semesta seolah berkonspirasi menjegal AHY jadi cawapres. Nampaknya saat ini Anies Baswedan dan juga Nasdem beserta PKS dan Demokrat sedang menghibur diri sejenak. Jeda sebentar sebelum memutuskan bubar atau tetap melanjutkan pencapresan Anies Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan untuk persatuan dengan segudang permasalahan dan keraguannya. Bagaimana kalau menurut Anda?
Satu misalnya, kita tinggal tunggu apakah Mahkamah Konstitusi akan meng-approve, akan menyetujui bahwa umur tidak harus 40. Itu pasti akan semakin menebalkan. Gibran sangat potensial maju di 2024. Jebakan Batman, Gerindra niat banget pingin jadikan Gibran cawapresnya Prabowo. Semua cara dilakukan asal ambisi presiden tercapai. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk 2024 atau next election 2029 yang akan datang? Jadi memang tidak bisa juga kita mengsimplifikasi dan berburu-buru bahwa ini seakan-akan ingin memudahkan Gibran untuk bisa maju. Misalnya saya maju cawapres, Mbak Rosi mau nyoblos saya dan pasangan saya dengan kapasitas saya masih seperti ini. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak ingin batas minimal usia untuk calon presiden dan wakil presiden diatur. Ia meminta Indonesia melihat negara-negara lain. Menurutnya, banyak pemimpin muda di luar negeri yang sudah teruji. Prabowo terlihat mulai menampakkan secara terang-terangan menginginkan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024. Namun, peluang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan pengujian materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia. Nah, yang terakhir, ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Terkait gugatan PSI, pemerintah dan DPR sepakat mendukung batas usia calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres menjadi 35 tahun. Sebagai informasi, saat sedang berjalan uji materi mengenai batasan usia minimal capres-cawapres di MK, perkara ini bernomor 29/PUU-21/2023. Hasilnya, DPR dan pemerintah kompak memberikan sinyal setuju untuk mengubah batas usia tersebut. Perwakilan DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang di MK pada Selasa kemarin. Dalam sidang tersebut, DPR diwakili oleh anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra, Habibur Rahman, dan pemerintah diwakili oleh staf ahli Kemendagri Togap Simangunsong. Habibur Rahman menjelaskan beberapa pertimbangan yang mengisyaratkan sinyal persetujuan batas usia minimal cawapres diubah, yaitu terkait bonus demografi dan kesempatan anak muda menduduki jabatan tinggi di sebuah negara. Pegiat media sosial Denny Siregar pun menanggapi isu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sebagai bakal calon presiden Prabowo Subianto. Habibur Rahman menjelaskan beberapa pertimbangan yang mengisyaratkan sinyal persetujuan batas usia minimal cawapres diubah, yaitu terkait bonus demografi dan kesempatan anak muda menduduki jabatan tinggi di sebuah negara. Pegiat media sosial Denny Siregar pun menanggapi isu wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan sebagai bakal calon presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan tersebut terlihat niat banget untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Denny pun mewanti-wanti agar berhati-hati adanya jebakan Batman. Menurutnya, usulan tersebut terlihat niat banget untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Denny pun mewanti-wanti agar berhati-hati adanya jebakan Batman. Jangan sampai Prabowo yang dapat kuasa, keluarga Jokowi yang kena getahnya, karena isu ini bakal mudah digoreng jika diterapkan pada pemilu saat ini. Coba pikir, perwakilan DPR ternyata dari Gerindra. Why? Karena ada isu Gerindra akan memasangkan Gibran dengan Prabowo. Isu ini sudah lama dihembuskan sejak pertemuan Prabowo dengan Gibran di Solo. Mungkin karena belum percaya diri dengan jagoan mereka yang selalu kalah Pilpres. Dan kini sudah sepuh pula. Sekelompok pendukung yang ingin mengusung Prabowo presiden menggulirkan ide yang cukup menggelitik. Kalau ini benar-benar memang dirancang seperti itu, maka kubu Prabowo yang dapat enaknya, keluarga Jokowi yang kena getahnya. Prabowo dan kawan-kawan sekarang sedang gencar melakukan penyusupan sambil merebut orang-orang hebat supaya dapat meraih kekuasaan. Apalagi Gibran elektabilitasnya makin naik sebagai cawapres potensial. Ini bukan kebetulan, pasti ada rancangan politik yang sudah dimulai. Gibran pun harusnya sadar kalau ini mungkin ada jebakan Batman yang bisa merugikan dirinya secara politik. Semenjak Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP 21 April lalu,
Prabowo harus mengubah bidak caturnya. Karena politik itu sudah biasa menghalalkan segala cara. Prabowo nekat masuk kandang banteng di Jateng. Bagaikan menggunting dalam lipatan, Menhankamnya Jokowi itu menyelinap ke Solo, sengaja merayu Gibran untuk dijadikan bakal cawapresnya. Belum lewat mulutnya, tapi Prabowo sudah ngontrak mulut relawan Jokowi Gibran, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang katanya siap mendukung Prabowo. Gibran tak mengiyakan tawaran itu karena dia sadar belum cukup ilmunya dan belum cukup umur pula. Lebih baik Gibran fokus saja dengan kerjaan sebagai wali kota. Toh belum juga genap 1 periode, masa mau langsung loncat ke cawapres tepat setelah misalnya batas usia diturunkan? Agak tidak etis sih. Enak dilawan, gak enak di Gibran dan Jokowi juga kena getahnya. Jangan sampai ini terjadi. Bagaimana kalau menurut Anda?